Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnilah. Saya dari program studi pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Mataram. Baik teman-teman, kali ini saya akan membahas mengenai ruang lingkup ilmu pendidikan. Di mana dalam ruang lingkup ilmu pendidikan ada 4 pokok pembahasan. Yang pertama, arti pendidikan. Yang kedua, pengertian ilmu pendidikan. Yang ketiga, tujuan ilmu pendidikan. Dan yang keempat, unsur-unsur pendidikan. Masuk kepada pembahasan. Yang pertama, arti pendidikan. Apa sih pendidikan itu? Pendidikan adalah sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran untuk peserta didik secara aktif, mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Sedangkan menurut Kamus Bahasa Indonesia, pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Yang kedua, pengertian ilmu pendidikan. Ilmu pendidikan adalah ilmu yang mempelajari serta memproses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan, proses cara pembuatan mendidik. Yang dimaksud ilmu pendidikan adalah ilmu yang membicarakan masalah-masalah yang berkaitan dengan persoalan pendidikan atau ilmu yang mempersoalkan pendidikan dan kegiatan pendidikan. Dalam pengertian lain, ilmu pendidikan adalah suatu kumpulan pengetahuan atau konsep yang tersusun secara sistematis dan mempunyai metode-metode tertentu yang bersifat ilmiah yang menyelidiki, merenungkan tentang gejala-gejala perbuatan mendidik atau suatu proses bantuan yang diberikan oleh orang dewasa kepada anak yang belum dewasa untuk mencapai kedewasaannya dalam rangka mempersiapkan dirinya untuk kehidupan yang bermakna. Yang ketiga, tujuan ilmu pendidikan. Salah satu tujuan utama dari pendidikan adalah mengembangkan potensi dan mencerdaskan individu dengan lebih baik. Dengan tujuan ini, diharapkan mereka yang memiliki pendidikan dengan baik dapat memiliki kreativitas, pengetahuan, kepribadian, mandiri, dan menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab. Sesuai dengan yang sudah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 1985. Tujuan pendidikan adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia yang seutuhnya, yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki pengetahuan sehat jasmani dan rohani, memiliki budi pekerti luhur, mandiri, kepribadian yang mantap, dan bertanggung jawab terhadap bangsa. Pembahasan yang keempat, yaitu unsur-unsur ilmu pendidikan. Yang pertama, peserta didik. Peserta didik berstatus sebagai subjek didik. Pandangan modern cenderung menyebutkan demikian oleh karena peserta didik adalah subjek atau pribadi yang otonom, yang ingin diakui keberadaannya. Adapun ciri khas peserta didik yang perlu dipahami oleh pendidik adalah: yang pertama, individu yang memiliki potensi fisik dan psikis yang khas, sehingga merupakan insan yang unik. Yang kedua, individu yang berkembang. Yang ketiga, individu yang membutuhkan bimbingan individual dan perlakuan manusiawi. Yang terakhir, individu yang memiliki kemampuan untuk mandiri. Yang kedua, orang yang membimbing atau pendidik. Yang dimaksud pendidik ialah orang yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan dengan sasaran peserta didik. Peserta didik mengalami pendidikannya dalam 3 lingkungan, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Sebab itu, yang bertanggung jawab terhadap pendidikan ialah orang tua, guru, pemimpin program pembelajaran, latihan, dan masyarakat. Yang ketiga, interaksi antara peserta didik dengan pendidik atau interaksi edukatif. Interaksi edukatif pada dasarnya adalah komunikasi timbal balik antara peserta didik
dengan pendidik yang terarah kepada tujuan pendidikan. Pencapaian tujuan pendidikan secara optimal ditempuh melalui proses berkomunikasi intensif dengan manipulasi isi, metode, serta alat-alat pendidikan. Yang keempat, ke arah mana bimbingan ditujukan atau tujuan pendidikan. Dalam tujuan pendidikan membutuhkan alat dan metode. Alat dan metode itu dapat diartikan sebagai sesuatu yang dilakukan ataupun diadakan dengan sengaja untuk mencapai tujuan pendidikan. Secara khusus, alat melihat jenisnya, sedangkan metode melihat efisiensi dan efektivitasnya. Alat pendidikan dibedakan atas alat yang preventif dan yang kurang kuratif. Yang kelima, tempat peristiwa bimbingan berlangsung atau lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan biasanya disebut tripusat pendidikan, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Mungkin hanya ini yang dapat saya jelaskan materinya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya jelaskan bisa dipahami. Sampai ketemu di tugas selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.